Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita akan belajar tema 4, pertemuan ke-1, yaitu pembelajaran PPKN tentang kewajiban dan hak di rumah, kewajiban dan hak dalam bertetangga, dan kewajiban dan hak terhadap hewan peliharaan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan kewajiban dan hak di rumah. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan kewajiban dan hak bertetangga. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan kewajiban dan hak terhadap hewan peliharaan. Nah, anak-anak, baiklah kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, hak dan kewajiban di rumah. Masih ingat apa itu kewajiban dan apa itu hak? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi segala sesuatu yang harus kita laksanakan itu disebut kewajiban. Sedangkan hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan, yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Jadi segala sesuatu yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban itu disebut hak. Nah, anak-anak, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk kesehatan, menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi salah satu kewajiban di dalam keluarga yaitu menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana caranya agar kita memiliki tubuh yang sehat? Yang pertama, caranya dengan makan makanan bergizi dengan teratur, ya. Itu cara agar memiliki tubuh yang sehat. Yang kedua, yaitu dengan cara istirahat yang cukup. Nah, salah satu cara beristirahat itu, cara istirahat yang paling baik adalah dengan tidur. Karena dengan tidur, istirahat secara keseluruhan jasmani dan rohani. Kemudian, cara yang ketiga agar tubuh kita menjadi sehat yaitu rajin berolahraga. Siapa nih yang rajin berolahraga? Contohnya apa ya? Lari ya, jogging itu berolahraga. Kemudian ini anak laki-laki biasanya sangat suka main bola. Dan ini yang lagi disukai, yang lagi ngetren di semua kalangan, yaitu bermain sepeda. Anak-anak tentunya bisa ya suka bermain sepeda. Nah, cara yang keempat yaitu minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup menghindari kita dari dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Nah, sehingga dengan minum air putih yang banyak, tubuh kita tetap sehat. Nah, itu caranya ada 4 ya. Tadi yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajin berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Nah, setelah melaksanakan kewajiban yang tadi anak-anak, maka kita memperoleh hak yang didapat. Nah, apa hak yang didapat setelah melaksanakan kewajiban menjaga kesehatan tubuh? Yaitu mendapatkan tubuh yang sehat, ya. Nah, anak-anak, yang kedua, sekarang kewajiban untuk anak-anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman.
Apa saja ya contohnya? Yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapian di rumah. Yo, siapa yang suka bantu ikut nyapu di rumah atau bersih-bersih, merapikan alat-alat. Kemudian, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Nih, itu untuk menjaga supaya tidak terganggu yang di dalam rumah. Jadi, jangan berteriak-teriak. Kemudian, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, ini rumah menjadi nyaman ya. Kita tinggalnya menjadi nyaman. Nah, hak anak, nah tadi kan sudah melaksanakan kewajibannya ya. Sekarang hak anak memiliki tempat tinggal yang nyaman. Yang pertama, mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. Jadi anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, juga keamanan di rumah. Yang kedua, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Tentunya ya, kita berhak disayangi, dicintai oleh orang tua. Yang ketiga, dapat bermain bersama kakak atau adik. Asik ya kalau kita bisa bermain dengan kakak atau adik. Itu ya anak-anak hak yang didapatnya. Sekarang, kewajiban dan hak yang selanjutnya yaitu kewajiban dan hak bertetangga. Kalau tadi kewajiban dan hak di rumah, sekarang kewajiban dan hak bertetangga. Sekarang kewajibannya dulu ya. Apa saja? Pertama, anak-anak mematuhi semua aturan di lingkungan masyarakat. Ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, dimanapun kita berada, maka kita harus mengikuti aturan di lingkungan tersebut agar lingkungannya nyaman dan aman. Yang kedua, memelihara ketenangan dan keamanan di masyarakat. Jangan sampai kita membuat keresahan mengganggu lingkungan. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Jika di lingkungan sekitar kita terdapat selokan yang kotor atau jalan yang kotor, maka kita berhak atau berkewajiban ikut berpartisipasi menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kemudian kewajiban yang keempat, saling menghormati dan menghargai antar warga. Itu pasti supaya kita tidak terjadi perselisihan. Nah, sekarang tadi kewajibannya, sekarang apa haknya terhadap tetangga itu ya? Hak yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban tadi. Yang pertama, kita berhak tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua, kita berhak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ada musyawarah, kita juga berhak mengusulkan atau memberikan pendapat. Dan yang ketiga, haknya tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Jadi kita kan tadi ikut memelihara keamanannya ya dengan saling menghormati. Nah, itu anak-anak kewajiban dan hak dalam bertetangga. Sekarang kewajiban dan hak dalam memelihara hewan peliharaan. Anak-anak di rumah ada yang memiliki hewan peliharaan? Tentunya banyak ya. Nih, sekarang apa kewajiban terhadap hewan peliharaan? Yang pertama, menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Nih, ya kita harus menjaganya, jangan sampai hewan peliharaan kita mengganggu orang lain atau lingkungan sekitar. Contoh, kalau anak-anak memiliki hewan peliharaannya ayam, nah jangan sampai dilepas keluar sehingga memakan tanaman yang dimiliki oleh tetangga. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian
memberi makan dan minum yang cukup dan teratur supaya hewannya tetap hidup ya. Nih. Kemudian menyediakan kandang yang layak supaya hewan peliharaan kita nyaman tinggalnya. Kemudian, membersihkan kandang dan hewan peliharaan secara teratur. Nih, hewannya, kandangnya harus dibersihkan minimal 1 minggu sekali supaya sehat. Dan yang terakhir, kewajiban terhadap hewan, menjaga kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga di sekitar ya. Jadi kalau kita memiliki hewan yang tidak sehat atau yang sakit, bisa mengganggu atau membuat tidak nyaman lingkungan sekitarnya juga. Nah, itu anak-anak kewajiban terhadap hewan peliharaan. Setelah melaksanakan kewajiban tadi, apa hak yang kita peroleh? Nah, hak yang kita dapat yang pertama, kita dapat memilih hewan peliharaan sesuai keinginan. Ya, anak-anak inginnya memelihara kucing, inginnya memelihara kelinci, burung, ikan, atau yang lainnya. Itu kita berhak untuk memilih. Kemudian, karena kita tadi rajin memelihara kebersihannya, kandangnya, hewannya, maka kita akan mendapatkan hewan peliharaan yang sehat ya. Nah, makanya kita harus melaksanakan kewajiban agar kita mendapat haknya. Anak-anak, kita sudah mempelajari kewajiban dan hak dalam keluarga, kewajiban dan hak dalam bertetangga, dan kewajiban dan hak dalam memelihara hewan peliharaan. Nah, selanjutnya anak-anak mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita akan latihan. Anak-anak bagaimana, masih semangat? Semangat dong. Nah, latihannya silahkan anak-anak buka buku bupenanya halaman 167. Kemudian kerjakan nomor 1 sampai 5 jawabannya di buku tulis ya. Jangan lupa tulisannya yang rapi dan isi dengan teliti. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah beres. Mudah-mudahan anak-anak paham. Kalau tidak paham, boleh bertanya langsung kepada ibu guru. Terima kasih ya anak-anak. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.